Setelah 3 hari memandu, memfasilitasi, melakukan focus group discussion, dan menghasilkan technical competence tree untuk salah satu klien, saya tertarik untuk membuat video mengenai hard competence. Hard competence memiliki beberapa istilah yang kurang lebih berarti sama. Beberapa istilah tersebut digunakan secara bergantian dalam literatur maupun penggunaan praktis perusahaan. Istilah hard competence dapat disinonimkan dengan istilah lain seperti technical competence, technical knowledge and skill, functional competence, dan beberapa perusahaan bahkan menggunakan istilah business competence. Mengapa technical competence ini penting? Menurut saya, technical competence adalah dasar untuk mengembangkan core competence perusahaan. Bila perusahaan kita memiliki core competence, itu berarti perusahaan memiliki fondasi jangka panjang menuju keberhasilan di beberapa generasi. Strategi bersaing melalui core competence sangat dihormati oleh para pebisnis dan pakar manajemen. Ini disebabkan salah satu strategi bersaing perusahaan yang sulit ditiru pesaing adalah membangun excellence melalui pengembangan functional, spatial, atau technical competence untuk menjadi perusahaan terdepan dalam industri. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, ini adalah upaya membentuk SDM yang mempunyai integritas, kompetensi, dan profesionalisme. Hanya dengan manusia yang berkompeten, kita mampu memperbaiki proses, mampu memuaskan pelanggan, serta mampu mencapai target strategi visi dan misi perusahaan. Dalam upaya memacu untuk karyawan lebih terampil, potensial, dan berkinerja baik, kita memerlukan tolak ukur pengembangan sumber daya manusia dengan mengembangkan kamus kompetensi teknis yang merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Direktori atau standar kompetensi memiliki manfaat untuk mendukung perusahaan mendapatkan karyawan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Dengan adanya direktori kompetensi teknis, perusahaan dapat menyelenggarakan adanya pelatihan hard competence berkesinambungan dan terhubung dengan kebutuhan bisnis aktual perusahaan. Dengan adanya standar kompetensi teknis, kita pun dapat menggunakan sebagai alat ukur untuk memastikan munculnya budaya kompetensi di dalam organisasi. Pengembangan kompetensi inti perusahaan dimulai dengan mengenali functional atau technical competence di seluruh bidang penting di dalam perusahaan. Direktori kompetensi teknis yang disusun dengan baik akan mampu menjadi dasar sistem pengembangan program pelatihan, program asesmen, prosedur perencanaan SDM, rekrutmen, serta prosedur promosi dan evaluasi jenjang karir. Bahkan bisa digunakan untuk prosedur kompensasi atas penguasaan kompetensi teknis. Technical kompetensi di perusahaan memiliki ciri area kompetensi yang sangat luas, di mana setiap area kompetensi memerlukan kedalaman yang sangat teknis dan spesifik. Bentuk pengembangannya pun bersifat perjenjangan dengan tingkat profisiensi level yang berbeda. Adapun pendefinisian dan pengembangannya memerlukan waktu yang panjang dan bertahap. Dalam melatih dan membimbing perusahaan menyelesaikan direktori kompetensi teknis tersebut, kita dapat menyelenggarakan serangkaian consulting technical kompetensi. Aktivitas di dalamnya bisa berisikan training, workshop, consulting, dan review technical kompetensi. Melalui serangkaian kegiatan, perusahaan dapat memahami seluk-beluk technical kompetensi tree, kemudian membangun workshop technical kompetensi di layer 1, 2, dan 3, kemudian membangun technical kompetensi proficiency level, dan kemudian mengidentifikasi kebutuhan penyusunan asesmen kompetensi, baik berupa kuesioner, paper and pencil, serta berupa technical kompetensi interview. Manfaat dari pengelolaan technical kompetensi di perusahaan dengan baik sangatlah jelas. Perusahaan bisa memperjelas direktori kompetensi teknis di area seperti marketing, sales, customer service, produksi, PPIC, engineering, manufacturing, logistik, purchasing, quality assurance, HRD, finance, accounting, general affairs, internal audit, information technology, secretary, dan bahkan semua bidang yang ada di perusahaan. Salah satu hal penting dalam penyusunan kompetensi teknis adalah pembuatan proficiency level. Proficiency level yang baik akan mampu membedakan level keahlian setiap kompetensi teknis, agar jelas pembedaan tingkat penguasaan antar jabatan dari level tertinggi sampai terendah. Pengembangan direktori kompetensi teknis yang diikuti dengan sistem program pelatihan, perencanaan SDM, rekrutmen, asesmen, promosi, evaluasi, dan kompensasi
akan membangun fondasi perusahaan yang sangat kuat sebagai dasar untuk mengembangkan best practice dalam rangka menjadi core competence perusahaan. Pengelolaan kompetensi teknis menjadi dasar pengembangan kompetensi inti perusahaan. Dan dalam jangka panjang, kompetensi inti tersebut akan menjadi fondasi bersaing, yaitu sumber mata air bisnis perusahaan untuk beberapa dekade, sekaligus memantapkan posisi perusahaan dalam bisnis berkelanjutan di beberapa generasi.